Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membahas materi pendapatan nasional. Sebelumnya, dengan hormat kepada Bapak Olinuha MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompok 8 yang terdiri dari Dewi Mardiah NIM 25, saya sendiri Lukman Hakim Dani Prastia NIM 26, Afifah NIM 27, dan Muhammad Ilyas NIM 28. Kepada pemateri, persilahkan. Yang pertama adalah pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya yaitu 1 tahun. Pengertian lain pendapatan nasional adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian atau tinggi rendahnya tingkat kehidupan atau kemakmuran suatu negara. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor pertama ada permintaan dan penawaran agregat. Permintaan dan penawaran agregat ini adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Yang kedua ada konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk dikonsumsi. Faktor yang ketiga adalah investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan model baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian model yang sudah rusak dan menambahkan penyediaan model yang baru. Selanjutnya, jenis atau ruang lingkup pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama ada produk domestik bruto atau JNP, adalah jumlah produk berupa barang atau jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama satu periode. Jadi JNP sendiri ini tidak memperhatikan kewarganegaraannya apa, yang penting tetap berada di satu wilayah yang sama gitu. Dan yang kedua ada produk nasional bruto atau biasa disingkat dengan GNP, Gross National Product, yaitu meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu periode. Nah, berbeda dengan GDP tadi, kalau GNP itu warga negaranya yang penting sama, tidak memperhatikan wilayah gitu. Yang penting kewarganegaraannya sama. Kalau yang ketiga itu ada produk nasional neto atau biasa disingkat dengan NNP, adalah cara menghitungnya itu ada jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran, sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Penyusutan adalah berkurangnya barang yang sudah lama karena pemakaian. Kemudian yang keempat ada pendapatan nasional neto atau Net National Income, biasa disingkat dengan NNI, adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Untuk menghitung NNI sendiri ada rumusnya. Rumusnya itu ada NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Nah, pajak tidak langsung sendiri itu adalah pajak yang beratnya dapat digeserkan kepada pihak lain. Contoh kayak pajak penjualan, pajak impor, biaya ekspor, dan cukai. Kemudian subsidi sendiri itu adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Kemudian yang kelima ada pendapatan perseorangan, personal income atau PI, adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Untuk menghitung PI sendiri juga ada rumusnya. Rumusnya itu NNI di plus ditambah transfer payment, dikurangi laba ditahan, ditambah asuransi, tambah jaminan sosial, ditambah pajak perseorangan. Kemudian yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Nah, disposable income sendiri adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Disposable income diperoleh dari personal income setelah dikurangi dengan pajak langsung.
Pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Pendapatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP real dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan pada suatu negara. Pada waktu GNP naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik posisinya dan sebaliknya. Tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk atau GNP per kapita. Bagaimana ekonomi Islam mengkritisi perhitungan GDP real per kapita yang dijadikan sebagai indikator bagi kesejahteraan negara? Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen rohaniah masuk dalam pengertian falah. Pada intinya, ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam. Setidaknya ada 4 hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak biasa. 4 hal tersebut adalah: yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai satuan antar saudara dan sedekah. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan dengan memahami pendapatan nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta mengadopsi perspektif Islam dalam pengukuran kesejahteraan dapat membantu dalam memahami tingkat ekonomi dan kemakmuran suatu negara serta memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial